Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Semoga hari ini dan seterusnya kalian semua dalam keadaan sehat ya. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar sesuatu yang sangat penting dan tentunya ini akan merubah kehidupan kita. Dan semoga dengan setelah selesainya kita belajar kali ini, kita bisa mendapatkan kehidupan yang diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mendapatkan keberkahan dari Allah, sebelum kita memulai pembelajaran, maka mari sama-sama kita berdoa. Berdoa dipimpin oleh Ananda Wadria. Doa mau belajar. Silakan, Robi. Sebelum melaksanakan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, namun sebelumnya terlebih dahulu, Bapak ingin mengecek kehadiran kalian, apakah di antara teman-teman kalian ada yang tidak hadir? Ada yang tidak hadir barangkali? Coba cek siapa namanya? Yang tadi siapa? Siapa? Yuda, baik. Bentar ya, Bapak cek dulu. Yuda. Kenapa Yuda? Izin. Udah ya, nggak ada lagi ya? Oke, baik. Kalau begitu, kita lanjutkan ya. Baik, namun sebelumnya, terlebih dahulu, Bapak mau mengajak kalian untuk berpikir ataupun membayangkan sesuatu. Bagaimana kalau seandainya kalian dalam posisi sedang memiliki uang yang banyak, kemudian sehari itu pula uang tersebut kalian habiskan. Kira-kira kalian happy nggak? Senang nggak? Namun kondisinya adalah ketika hari berikutnya, besok, lusa dan seterusnya, kita dalam keadaan kondisi uang yang habis, jangankan untuk membeli sebuah keinginan, untuk mendapatkan sebuah kebutuhan saja, kita sangat kesulitan karena uang tersebut habis. Kira-kira misalnya, karena uang kita yang habis kan? Misalnya, ya, karena kita tidak mampu untuk mendapatkan sebuah kebutuhan. Makan susah karena uang tidak habis, ya kan? Ya. Kemudian mau hal-hal yang lain yang menurut itu butuh, tapi sudah didapatkan karena memang uang kita sudah habis. Ya, maka dari itu, insya Allah nanti kita akan belajar mengenai materi di antaranya adalah ini. Ya, materi pada bab ketiga tentang menghindari penyakit hati, di antaranya adalah berpoya-poya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Nah, anak-anak sekalian, kita akan belajar materi ini dengan tujuan ini. Mohon dilihat, tujuan pembelajaran kita pada kali ini adalah menganalisis perbandingan antara hidup berpoya-poya dengan hidup sederhana. Nah, setelah kalian mengikuti pembelajaran kali ini, maka targetnya adalah kalian harus mampu menganalisis perbandingan antara hidup berpoya-poya dengan hidup sederhana. Namun terlebih dahulu, biar Bapak tahu sejauh mana pengetahuan kalian mengenai hidup berpoya-poya, maka Bapak akan melakukan sebuah penilaian diagnostik, mendiagnosa sejauh mana kemampuan kalian, pemahaman kalian mengenai arti hidup berpoya-poya. Ya, silakan Bapak sudah kirim link ke grup ada Google Form, tolong silakan itu diisi nanti biar Bapak mudah mengetahui
dari mana Bapak memulai dalam belajar kali ini? Tidak banyak-banyak, hanya sekitar 5 soal saja. Berikutnya, apa sih yang ada dalam benak kalian ketika mendengar kata hidup berpoya-poya? Silakan berpendapat. Kira-kira kalau mendengar tentang hidup berpoya-poya, yang ada dalam pikiran kalian tentang apa sih? Silakan. Gimana, Andi? Belanja, betul ya. Orang yang senantiasa sering belanja. Kalau belanja kebutuhan, berpoya-poya nggak kira-kira? Tidak. Tidak termasuk ya. Tapi yang belanjanya berlebih sekali. Ada lagi yang berpendapat? Menghambur-hamburkan uang untuk demi kesenangan. Betul ya, menghambur-hamburkan uang demi kesenangan. Betul sekali. Kemudian, kali-kali ketika seseorang hidup berpoya-poya, akibatnya apa tuh? Menyesal karena jadi uangnya udah udah pakai habis. jadi Betul. nggak ada dadu Untuk kebutuhan. Sekali lain. Betul sekali ya. Dia akan menyesal di akhir dari di akhirnya karena memang dia sudah tidak memiliki uang untuk mendapatkan kebutuhannya. Sementara kebutuhannya masih banyak. Oke, baik. Terima kasih atas pendapatnya. Tadi yang berpendapat siapa? Repi ya. Repi. Siapa lagi? Rizpiani. Tamia, sama Andi. Oke, baik. Nah, berikutnya kita akan bicara ya. Pokok bahasan kita adalah tentang menghindari hidup berpoya-poya. Namun, biar kalian lebih paham, Bapak akan sajikan sebuah film. Mau nonton film? Silakan ditonton filmnya. Namun catat, bukan hanya sekedar untuk ditonton, melainkan kira-kira pelajaran apa yang bisa kita ambil dari film tersebut ya. Silakan menonton. Ini kita bisa tempat. Mau kemana?
Abi. Putri, ini ada. Ini udah pulang. Dari mana? Dari gaji kelompok, Jujur aja sih, dari mana sebenarnya? dari nongkrong sih tadi sebenarnya. Jujur deh, kamu ambil di Putih kan? Enggak. Jujur aja deh. Iya sih, sebenarnya tadi aku ambil duit itu 100.000 pas dari itu. Buat apa kamu ngambil duit sebanyak itu? Emang selama ini duit yang dikasih Abi nggak cukup? Sebenarnya duit yang dikasih lagi udah habis karena aku tadi harus traktir teman-teman. Terus aku nyampe rumah, tadi temen aku ngomong lagi, duit aku udah habis. Jadi aku ngambil duit putih pas udah tidur tadi aku ngambil di kamar putih. Baik, itu untuk nomor videonya. Sekarang sebagaimana tadi kita sampaikan, bukan hanya sekedar tonton, tapi mereka juga apa kira-kira pelajaran yang bisa kita ambil dari tayangan film tersebut. Silakan dari pendapat dari yang lain, silakan. Kira-kira apa nih? Pelajaran apa? Tentunya yang berhubungan dengan materi kita tentang hidup berbahaya. Ya, Andini mau berpendapat, silakan. Jangan terlalu mengutamakan gengsi. Betul, jangan terlalu mengutamakan gengsi dari pelajaran itu. Ada lagi? Jangan mengambil uang hak milik orang lain. Jangan mengambil uang hak milik orang lain, termasuk itu milik orang tua kita sendiri, gitu ya, tidak boleh. Terutama tadi modal nggak punya, ingin terlihat wah dan mewah di hadapan teman-teman, melakukan berbagai cara, termasuk melakukan mencuri. Jelas ini sudah berpoya-poyanya tidak baik. Cara dia mendapatkan uangnya pun dengan cara tidak baik. Dan ini biasanya akan bersinergi. Orang yang suka berpoya-poya cenderung dia akan melakukan berbagai cara agar terlihat di hadapan orang lain menjadi mewah dan wah. Begitu ya? Oke, baik. Pokok bahasan kita sebetulnya pada materi ataupun bab ini diantaranya satu ada hidup tentang berpoya-poya, kemudian yang kedua ada riya dan sum'ah, takabur dan hasad. Namun tentunya tidak mungkin pada kesempatan ini Bapak akan menyampaikan secara keseluruhan karena waktu akan mencukupi. Sehingga kita hanya akan belajar terlebih dahulu mengenai tentang hidup larangan hidup berpoya-poya. Ya, oke, kita lanjutkan lagi. Larangan hidup berpoya-poya. Di sini diantaranya ada dua pengertian. Pertama, ada yang bisa tergolong dalam kategori israf, ada yang tergolong dalam kategori tazbir. Israf itu diulang sebanyak 23 kali dalam Al-Quran, sementara tazbir diulang sebanyak 3 kali dalam Al-Quran. Bisa dilihat di sini contoh-contoh bagaimana bentuk orang yang berpoya-poya. Termasuk di sini al-israf. Ada pertama kondisi manusia ataupun seorang yang dia cenderung berlebih-lebihan dalam makanan. Ya, termasuk itu berpoya-poya juga. Ya, berlebih-lebihan dalam makanan. Ada orang yang berbelanja secara berlebih-lebihan. Termasuk juga ada orang yang menghambur-hamburkan uang secara berlebih-lebihan. Nah, ini adalah kondisi contoh di mana seorang termasuk dalam kategori israf dan tabzir, atau secara bahasa Indonesia dengan berpoya-poya. Ya, penyampaian informasi mengenai hidup berpoya-poya dari Bapak cukup sampai sini. Berikutnya, Bapak sudah menyediakan ada LKPD di sini. Ya, udah dibagikan juga, namun barangkali ada yang belum dapat. Di sini dilihat KPD-nya. Ini ya, ini
Oke, silahkan oleh kalian ikuti langkah-langkah petunjuk pengerjaan dalam LKPD ini. Nah, kemudian di sini ada QR code, silakan oleh kalian scan dan ikuti petunjuk serta tugas yang terdapat dalam PKP. Yang pertama, langkah yang pertama adalah silakan scan QR code di bawah ini. Ada 2 QR code. Kemudian identifikasi perilaku berpoya-poya dalam kasus tersebut. Yang ketiga, tuliskan pendapat Anda dampak perbuatan tersebut terhadap kehidupan individu dan sosial. Terakhir, berikan solusi konkret untuk menghindari perilaku tersebut. Silahkan kalian buat, baik dalam menggunakan Canva boleh, menggunakan PowerPoint boleh, tapi nanti dibuat sebagai dalam bentuk PPT ya. Biar nanti lebih ringan dalam mengerjakan ini, maka silahkan kalian mengerjakan secara berkelompok. Oke, ya. Silakan kalian duduk secara berkelompok. Ya, silakan lebih dulu di scan QR code-nya, kemudian ikuti langkah. Sekarang kalian sudah ya. Oke, baik. Dimulai dari kelompok 1 ya. Silakan presentasikan hasil dari kerja kelompok barusan menganalisis dari tugas yang tadi. Silakan Pepi dan kawan-kawan untuk mempresentasikan. Atau silakan dikirim Bapak aja, nanti Bapak masukkan di sana. Ya. Silakan sebagian mungkin bisa jadi operator, mungkin lagi jadi operator sendiri. Jika ada yang bilang, terus yang lain silakan jadi moderator dan teruskan. Ya silakan. Sok lagi moderator. Sipa jadi operator Sipa. Sok lagi sih. Biasa sambil lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Anggota kelompoknya adalah saya, Resi, Aistu, dan Yuda. Identifikasi 1. Berita ini tentang Hidayah yang kehilangan uang 1.190 juta karena dicuri tetangganya sangat menyedihkan. Izin bertanya dari kelompok 2 untuk kelompok 1. Jadi pertanyaannya, alasan apa yang membuat seseorang tersebut melakukan pencurian dan korupsi? Baik, izin menjawab. Karena beli barang-barang mewah seperti pakaian bermerek. Alasannya. Intinya dia ingin mendapatkan sesuatu kemewahan, namun dia tidak memiliki uang. Akhirnya dia menghalalkan dengan segala cara, di antaranya dengan menipu dan mencuri. Dan ini bagian dari sebuah efek domino dalam hidup berpoya-poya, gitu ya. Jadi orang yang hidup berpoya-poya tadi dimungkinkan dia akan melakukan berbagai cara untuk mendapatkan kesenangan. Kan gitu. Ini efek domino. Jadi awalnya ya memang tidak terpikirkan untuk menipu dan mencuri, namun untuk mendapatkan keinginan yang diinginkan, maka dia melakukan hal-hal yang
buruk seperti halnya menipu dan mencuri. Gitu ya. Oke, baik. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, setelah kita belajar dan berdiskusi dengan teman-teman yang lain mengenai kehidupan berfoya-foya, apakah sudah semakin luas pemahaman kita mengenai hidup berfoya-foya? Sudah. Ya, baik, kalau begitu sekarang Bapak akan coba cek sejauh mana pemahaman kalian mengenai hidup berfoya-foya yang sudah kita pelajari pada hari ini. Bapak siapkan terlebih dahulu. Sudah Bapak berikan linknya di grup WA, silakan kalian isi. Baik, Ibu. Cukup? Ya. Baik. Alhamdulillah teman kita pada kali ini berjalan dengan lancar. Namun sebelum selesai pada pertemuan kali ini, mohon berkenan ada satu orang untuk mereview dari hasil pembelajaran kita kali ini tentang apa yang kita pelajari, kemudian apa yang harus kita lakukan. Silakan barangkali dari antara kalian satu orang saja. Ya. Silakan Rizky barangkali kira-kira hari ini mendapatkan materi tentang apa? Terus bagaimana sikap kita? Silakan Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya izin untuk mereview pelajaran kali ini. Yang saya dapatkan yaitu tentang memahami israf dan tabdzir. Dan kita selaku manusia gitu, selaku hamba Allah, kita harus bisa menghindari sifat buruk tersebut. Dan kita coba untuk berperilaku hidup sederhana, menggunakan uang dengan membelanjakan kebutuhan, lebih mengutamakan kebutuhan daripada keinginan seperti itu. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, nanti terakhir videonya terakhir. Tolong memberikan refleksi bagaimana pembelajaran kali ini, apakah menyenangkan ataupun ada hal yang kurang dipahami dalam artian Bapak terlalu cepat dalam menyampaikannya. Barangkali silakan. Cukup menyenangkan, kurang menyenangkan karena atau silakan bebas, ya. Salah kayaknya mau silakan. Ya, bagaimana salah? Pembelajaran kita kali ini pengalamannya bagaimana? Apakah menyenangkan, kurang menyenangkan, kurang paham karena Bapak perlu cepat dan seperti itu? Silakan. Ya, silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tenang, karena kita bisa mengontrol gitu ya, mengontrol diri agar tidak terjerumus pada hidup Berfoya-foya. baik. Oke, rupanya teman kita cukup sampai di sini. Insya Allah minggu depan kita masih belajar mengenai penyakit hati, namun dengan materi yang berbeda. Insya Allah minggu depan kita akan belajar tentang menghindari hidup ria ataupun sikap ria dan suka. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita kali ini, silahkan Saudarawati ya, tadi untuk memimpin doa bersama-sama. Silakan. Sebelum pembelajaran ini ditutup, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika.